indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Shalom semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Benny Donaldus. Hari ini kita belajar tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, indah sekali. Sekalipun mungkin kita harus melewati lembah bayang-bayang maut, tapi Tuhan punya rencana. Nah, kita belajar firman Tuhan. Temanya adalah takdir dan agenda Tuhan dalam hidup kita. Takdir dan agenda Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita dengan cara yang ajaib. Kita belajar ya, bahwa kejadian kita itu sangat dahsyat dan ajaib. Daud berkata dalam Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 14 dan 16. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, kita seharusnya dengar Daud berkata kejadiannya dahsyat dan ajaib. Demikian juga kita, kejadian kita dahsyat dan ajaib. Apalagi karena kita sudah ditebus dia oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sudah di dalam perjanjian baru dikatakan begini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kembali kepada Mazmur 139 tadi katakan. Selagi kita dalam kandungan ibu, sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah melihat. Lalu Tuhan membuat satu buku, namanya buku kehidupan untuk setiap orang. Dan hari-hari yang akan dilalui, apa yang terjadi sebelum itu terjadi, itu sudah tertulis dalam kitab kehidupan itu. Bahkan dalam bahasa Inggris terjemahan NLT, ya dikatakan gitu, every moment, setiap saat, saat-saat, momen-momen kita akan lalui atau kita hadapi, itu sudah tertulis dalam kitab kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Kita tahu kan, Tuhan menciptakan setiap orang itu berbeda satu dengan yang lain. Kalau ada 7 miliar manusia di dunia ini, maka setiap manusia, setiap orang itu berbeda. Dari sidik jari dan scan matanya, maka tidak ada satupun yang sama.
Sekalipun punya anak kembar 3, kembar 5, pasti sidik jari dan scan matanya berbeda. Ajaib kan? Unik kan? Kita diciptakan luar biasa ajaib oleh Tuhan. Nah, Tuhan punya takdir dan agenda dalam hidup kita. Apa itu takdir? Bukan takdir manusia, bukan takdir dunia, tapi takdirnya Tuhan untuk setiap orang. Contohnya, kita ditakdirkan untuk menjadi anak Allah. Maka sebelum kita menjadi anak Allah, ada agenda-agendanya. Lalu setelah kita menjadi anak Allah, untuk terus bertumbuh, berkembang, kita juga ada agenda. Ada hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan, tahun, ada. Contoh ilustrasinya adalah, kalau saudara punya anak, ingin menjadi dokter, anaknya itu disiapkan untuk jadi dokter, maka anak itu harus bertumbuh, hari-harinya, bulan, tahun semuanya, lalu harus ikutin sekolah, dan sekolah sampai menjadi dokter, ada agendanya. Coba kalau anak itu tidak mengikuti agendanya, agenda kita, maka anak itu tidak akan menjadi dokter. Demikian juga, begitu banyak orang Kristen percaya menjadi anak Allah, tapi tidak menjadi anak Allah, tidak memiliki sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti agendanya Tuhan. Mari kita harus belajar sekarang. Ada agenda Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari, waktu-waktu yang akan kita lalui tertulis dalam kitab kehidupan kita. Nah, siapa yang tahu tentang kitab kehidupan itu? Hanya Tuhan yang menulisnya, Tuhan yang membuatnya. Dan oleh Roh Kudus, Dia akan memberitahukan kepada kita. Kita akan baca dalam Alkitab ya. 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan. 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan begini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain daripada roh Allah. Jadi roh Allah, Roh Kudus yang tahu apa yang tertulis, yang ada di dalam diri Allah. Dan dia sendiri, dia itu roh itu sendiri yang tahu apa yang tertulis dalam kitab kehidupan kita. Bagian kita adalah minta kepada Roh Kudus, minta. Dia pasti akan memberitahukan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10-nya ya, ayat 10 dikatakan begini. 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan, karena kepada kita Allah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Roh Kudus dapat mengetahui, menyelidiki segala sesuatu, hal-hal tersembunyi di dalam kitab kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mintalah dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan beritahu tiap-tiap hari. Saudara, saya bersyukur dalam banyak hal saya selalu bertanya pada Roh Kudus supaya Dia menuntun saya dan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya menghadapi sesuatu, Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Nah, Roh Kudus pasti akan memberitahu. Tapi saya harus tahu persis itu sesuai pasti dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bagian kita adalah baca firman Tuhan, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, tahu pesan-pesan Tuhan, tahu kehendak Allah, tahu takdir kita. Salah contoh ya, dalam Alkitab kita ditakdirkan menjadi lebih daripada pemenang, betul nggak? Dan ada satu ayat yang luar biasa dalam Wahyu 1 ayat 7 dikatakan, Wahyu 1 ayat 7, tapi terjemahan bahasa Inggrisnya ya dikatakan, Yesus membuat kita, menjadikan kita raja dan imam. Kita ditakdirkan menjadi raja, kita ditakdirkan menjadi imam, menjadi raja yang akan memerintah bersama Yesus dan Tuhan Yesus sebagai raja segala raja. Nah, segala rajanya itu adalah kita semua anak-anak Allah ditakdirkan menjadi anak, menjadi raja dan menjadi imam bagi Allah. Amin. Luar biasa kan? Nah, pada masa saat sekarang ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, sebab rancangan Allah itu luar biasa. Rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan. Tidak mungkin. Sekalipun memang kita harus lewati banyak masalah. Daud berkata, melewati lembah bayang-bayang maut. Kita tetap harus lewati, nggak apa-apa. Tidak selalu baik keadaan kita mungkin,
keadaan dunia, keadaan hari-hari. Kita harus lewat kadang-kadang, lewati lembah bayang maut, masalah yang mungkin membuat kita tertekan, terbeban berat. Tapi ingat, itu hanya bagian. Dan sebab kita tahu Allah turut bekerja bersama kita, di dalam kita, untuk kebaikan kita semuanya, betul? Kita yang dipanggil, yang dikasihnya, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita lakukan, karena dalam agenda Tuhan, dalam firman Tuhan sudah tertulis seperti itu. Nah, bagian kita, ayo tiap-tiap hari minta tuntunan. Contohnya kalau punya anak sekolah mau bekerja, minta, Tuhan apakah ini saya berkehendak Tuhan untuk bekerja. Saya punya pengalaman dulu, saya dilamar oleh satu perusahaan besar untuk bekerja di mobil oil. Saya dipanggil, tapi kemudian saya tanya, Tuhan apakah ini rencana Tuhan, apakah ini agenda Tuhan? Lalu Tuhan katakan enggak, padahal gajinya besar sekali. Dan saya menolak lamaran. Saya dilamar, ya, bukan melamar pekerjaan, dilamar oleh mobil oil. Tapi saya ingin bekerja apakah sesuai dengan rencana Tuhan, agenda Tuhan. Itulah yang saya alami. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang pastikan segala sesuatu dalam hidup kita, sekalipun mungkin dalam keadaan tidak baik, tapi kalau itu ada dalam agendanya Tuhan, dalam takdirnya Tuhan, dalam rencana Tuhan, mari jalani semuanya. Sebab kita tahu akhirnya kita akan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, masuk dalam kemuliaan Bapa di surga. Amin. Karena itu bersungguh-sungguhlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa materikan firman Tuhan dalam setiap hati kami semuanya mendengarnya dan belajar pada hari ini. Dan ingatkan kami, insafkan kami bahwa kami punya agenda Tuhan dalam hidup kami. Kami punya destiny, takdir Tuhan dalam hidup kami. Kami ditakdirkan untuk diberkati. Kami ditakdirkan untuk kaya dalam segala sesuatu. Kami ditakdirkan untuk hidup yang kekal. Kami ditakdirkan menjadi raja, menjadi imam bagi Allah. Kami ditakdirkan untuk seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman Tuhan dan ingatkan kami supaya kami tetap tinggal di dalam agendanya Tuhan. Kami tinggal dalam rencana Tuhan sesuai takdir Tuhan dalam hidup kami masing-masing maupun keluarga kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.